Hai kawan pajak, selamat berjumpa kembali di podcast Lalampa, obrolan dalam pajak di KPP Pratama Gorontalo. Kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai materi PMK 37 tahun 2025. Sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu saya Retno yang akan memandu jalannya bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Nah, telah hadir narasumber kita pada kesempatan kali ini, Pak Hardi. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Kak Retno, kabar baik kawan pajak. Alhamdulillah, semoga kawan pajak dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bagaimana nih Bapak? Kita sekarang sudah di pertengahan tahun 2026 ya, nggak terasa ya. Betul. Nah, semoga nih kawan pajak ini kembali mengingatkan ya yang memiliki kewajiban untuk lapor SPT tahunan tahun pajak 2025, semoga sudah lapor semuanya. Betul Kak. Ya. Oke, kemudian kita mungkin sedikit flashback nih. Kemarin ya, di akhir bulan April 2026 ya Pak Hardi ya, pemerintah itu mengeluarkan peraturan baru, yaitu di PP 20 tahun 2026 sebagai pengganti dari PP 55 tahun 2022 yang salah satunya adalah mengatur perubahan tentang mungkin kawan pajak lebih familiar dengan menyebutnya PPh UMKM. PPh UMKM. Ya. Oke, mungkin ini nanti akan ada bersinggungan dengan PMK 37 ini, begitu ya Pak? Betul. Ya? Jadi PP 20 2026 itu mungkin memang udah ditunggu-tunggu nih oleh kawan pajak. Biar nggak bingung sebenarnya saya itu harus bayar pajak PPh pasal 25 kah atau PPh UMKM kan gitu kan. Iya betul sekali. Alhamdulillah akhirnya keluar juga yang ditunggu Kak. Akhirnya ya. Setelah kita tunggu-tunggu keluar juga. Oke, mungkin kemarin kita sudah sempat bahas ya Pak ya, PP 20 tahun 2026. Nah, sekarang kali ini kita akan membahas topik yang lain lagi nih. Apa ini Pak topiknya? Oke, kawan pajak, kita akan bahas terkait dengan PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Tahunnya sih udah lama Kak, gitu kan? Iya betul. Oke, berarti kita di sini akan membahas tentang PMK 37 2025 ya. Mungkin kita ketahui bersama DJP mengeluarkan peraturan tersebut dan baru berlaku efektif di 1 Juli 2026. Nah, ini terkait dengan penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh gitu ya. Oke, nah kemudian PMK 37 ini secara garis besarnya mengatur apa saja Pak Hardi? Oke, baik Kak. Jadi kawan pajak PMK 37 ya, kita singkat saja PMK 37 tahun 2026 ini mengatur tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan. Jadi pemungut pajak penghasilan. Jadi pajaknya adalah pajak penghasilan. Kemudian mengatur juga dengan tata cara pemungutannya, penyetorannya dan pelaporan pajak atas yang tadi PPh yang dipungut, kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pedagang dalam negeri yang melakukan kegiatan perdagangan, pedagangnya melalui sistem elektronik atau PMSE, pedagang melalui sistem elektronik, atau yang lebih kenal mungkin kita awamnya marketplace nih Kak. Oke. Ya, jadi yang jualan di marketplace gitu. Sellernya gitu Pak ya? Sellernya, bukan marketplace-nya ya. Oke. Berarti jadi maksudnya ini adalah marketplace-nya yang ditunjuk sebagai pemungut gitu ya? Pedagangnya adalah sellernya. Sellernya, oke. Kalau boleh tahu marketplace-nya ini apa saja Pak Hardi? DJP untuk saat ini baru menunjuk 4 platform. Ada Global Digital Niaga Tbk atau blibli.com, kemudian PT Shopee International Indonesia Shopee, berikutnya adalah PT Tokopedia, dan yang keempat ada e-card web portal Indonesia atau Lazada. Jadi baru 4 yang ditunjuk, marketplace yang ditunjuk untuk memungut PPh tadi Kak, gitu Kak. Oke kawan pajak, berarti untuk sekarang ini ada 4 marketplace. Iya, baru 4 ya, baru 4. Berarti karena marketplace banyak ini. Oh iya betul, dan nggak menutup kemungkinan di masa depan mungkin akan lebih banyak lagi marketplace yang ditunjuk. Mungkin ya Pak ya. Oke, mungkin kawan pajak akan bertanya-tanya termasuk saya nih Pak Hardi. Nah, aturan ini kan sudah ada sejak
2025. Betul. Kira-kira kenapa Pak Ardi baru diterapkan secara efektif mulai 1 Juli ini? Ya, jadi PMK ini terbit 2025, kemudian diundangkan di tanggal 11 Juni tahun 2025 gitu Kak. Tapi kenapa sih baru berlaku sekarang? Ya ada sekitar jeda 1 tahun gitu ya. Pertanyaan itu kenapa baru sekarang gitu. Ternyata pemerintah melalui pajak kan, jadi mengatur gitu loh. Pajak itu kan ada 4 fungsi. Fungsi sebagai budgeter atau anggaran, mengumpulkan uang untuk menjadi anggaran. Kemudian fungsi mengatur, jadi mengatur jalannya perekonomian lah. Jadi salah satu indikator atau salah satu regulasi yang bisa dipakai pemerintah untuk mengatur perekonomian. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Dan keempat adalah distribusi pendapatan. Jadi pajak itu dia ambil dari orang kemudian disebar ke seluruh masyarakat. Nah, PMK ini terbit saat kondisi perekonomian Indonesia 2025 kemarin kan baru pulih nih setelah beberapa tahun ada wabah Covid ya Kak. Kemudian 2025 kita baru mencoba menata ulang perekonomian. Nah, negara melihat dengan baru pulihnya ini tentunya masyarakat kalau ada pajak baru akan membebani. Nah, biar nggak membebani, pemerintah mengambil keputusan nih sebagai fungsi mengatur tadi dan stabilitas. PMK 37 2025 ini akhirnya ditunda diberlakukan dengan harapan daya beli masyarakat tetap meningkat dengan tidak adanya pajak baru ini. Kemudian pemerintah juga memberikan waktu bagi tadi platform untuk bersiap-siap nih, termasuk dengan selain dengan kesiapan administrasinya, kemudian kesiapan platformnya untuk ditunjuk kemudian melaksanakan PMK 37 2025 ini. Baik. Gitu, Kak. Jadi sebelum ini betul-betul diterapkan ada pertimbangan yang lain begitu ya Pak? Betul, ya, dari pemerintah. jadi kondisi ekonomi, kemudian kesiapan dari platformnya sendiri. Oke, luar biasa. Oke, kita lanjut nih Pak Ardi. Oke, baik. Kemudian banyak pertanyaan di luar sana juga Pak Ardi ya. Nah, apakah PMK 37 ini apakah menciptakan pajak baru atau tidak sebetulnya nih Pak Ardi? Ya, sebutannya sebenarnya kan tadi pajak penghasilan ya. Sebutannya penghasilan. Tapi sebenarnya gini, memang banyak nih beredar terutama dengan diberlakukan itu, wah ada pajak baru lagi nih di marketplace gitu kan. Iya, gitu. betul. Padahal sebelumnya ada juga yang PMSE dipungut sebagai ditunjuk sebagai pemungut PPN ya, dan sebagainya gitu. Nah, ini pajaknya PPH gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan yang salah satunya adalah membayar pajak itu dapat dilaksanakan dengan 2 cara nih Kak. Oke. Pemenuhan. Jadi kalau saya ada kewajiban bayar pajak, kewajiban pajak saya ini bisa saya bayar dengan 2 cara. Yang pertama, kawan pajak sebagai wajib pajak dapat membayar sendiri. Jadi buat billing kemudian bayar ke bank persepsi kah atau ke kantor pos, ya, nah itu bayar sendiri. Yang kedua, melalui dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Oh iya, baik. Jadi pembebanannya tetap ke saya, tapi saya bisa bayar nih. Oh, saya bayar sendiri ke kantor pos atau ke bank persepsi, atau atas penghasilan saya udah dipungut. Nah, gitu. Jadi tidak menciptakan pajak baru. Dengan PMK ini DJP melakukan penyesuaian nih atas kewajiban membayar tadi Kak. Bayar selain harus dibayar sendiri, jadi sekarang diubah bagi pedagang yang di marketplace tadi, yang sebelumnya membayar sendiri, oh bayar sendiri pajak. Nah ini sekarang marketplace ditunjuk nih, nggak usah bayar sendiri, sudah dipotong dulu nih sama marketplace kan gitu. Baik. Nah sebutannya di PMK ini adalah tadi pajak penghasilan, pasalnya adalah pasal 22. Jadi bukan menciptakan jenis pajak baru, tapi menata ulang kewajiban pemenuhan pembayaran pajak.
Melalui pemotongan atau kalau ini pemungutan nih, pemungutan ya. ini. Oke. Gitu, Oke, baik Pak Ardi. Nah, jadi begitu ya kawan pajak, untuk PMK 37 ini tidak menimbulkan jenis pajak baru, melainkan hanya menata ulang. Betul. Siapa yang melakukan atau menyetorkan pajaknya gitu. Betul. Yang sebelumnya dibayarkan sendiri oleh pedagang atau sellernya, nah sekarang dipungut langsung dari pihak marketplace. Betul. Gitu, Oke. Oke, kita lanjut nih Pak Ardi. Ya. Kemudian tadi jenis pajaknya adalah PPh pasal 22. Kemudian untuk tarifnya nih Pak Ardi, berapa persen tarifnya ini Pak? Oke, di PMK 37 selain tadi jenis pajaknya adalah pasal 22 juga mengatur tentang tarifnya. Jadi tarifnya adalah 0,5%. Besaran pemungutannya adalah 0,5%. Nah, 0,5% ini dikenakan dari apa? Karena dikenakan dari peredaran bruto yang ditagihkan oleh pedagang dalam negeri yang di sistem elektronik tadi atau pedagang sellernya di marketplace. Gitu. Berapa tagihannya ke marketplace, nanti saat marketplace bayar dipungut 0,5%. Kecil. Relatif rendah ya Pak ya? Ya. Mirip dengan itu PPh UMKM. UMKM betul sekali, sama dengan UMKM tarifnya ya. Gitu ya. Betul. Oke, berarti apakah dengan begitu secara serta-merta semua pedagang atau seller di marketplace ini harus dipungut PPh 22 ini, Pak Ardi? Oke, ya. Jadi di PMK 37 kawan pajak diatur juga siapa sih yang harus dipungut oleh marketplace pajaknya yang 0,5% ini. Dan tidak serta-merta nih semua pedagang di marketplace yang 4 marketplace tadi itu harus kena pungutan 0,5%. Jadi diatur ada beberapa pedagang dalam negeri yang tidak dipungut nih Kak ternyata. Yang pertama adalah pedagang dalam negeri yang pedagangnya ini orang pribadi, kemudian peredaran usahanya, peredaran bruto usahanya sampai dengan 500 juta. Ini tidak akan dipungut 0,5%, tapi ada syaratnya, menyampaikan surat pernyataan ke marketplace-nya. Bahwa peredaran brutonya adalah tidak sampai 500 juta. Nah, ini terkait dengan yang tadi karena sampaikan di awal PP 20/2026 tentang penghasilan atas peredaran bruto tertentu ya, atau PPh UMKM tadi 500 juta tidak kena pajak. Iya, betul. Yang kedua, kalau ternyata pedagang dalam negeri yang di marketplace tadi memiliki surat keterangan bebas tidak dikenakan pajak. Oke, baik Pak. Udah bebas berarti tidak kena pajak, kan? Berarti juga menyerahkan SKB tersebut dengan surat keterangan ya. Yang ketiga adalah pedagang yang berjualan pulsa atau kartu perdana. Nah, ini karena memang tata niaganya udah diatur sendiri, makanya kan marketplace tidak boleh mungut lagi nih pajaknya karena udah diatur dengan aturan sendiri. Yang berikutnya adalah pedagang emas, kemudian emas perhiasan, emas batangan, yang jualannya di marketplace juga kan banyak juga nih. Gitu. Jadi tidak di toko offline tapi di marketplace. Nah ini atas pedagang emas perhiasan, emas batangan tadi, marketplace tidak memungut tidak memungut yang 0,5%. Yang kelima adalah pedagang dalam negeri yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang keenam atau yang terakhir nih adalah jasa pengiriman atau ekspedisi oleh orang pribadi yang menjadi mitra marketplace. Nah, gitu. Untuk jasa ekspedisi, jasa pengirimannya. Jadi kalau karena beli barang pasti ya kalau mau diambil sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau saya pasti minta ke jasa pengiriman. Nah, kalau jasa pengirimannya ini oleh orang pribadi, kemudian jadi mitra marketplace. Nah, atas pembayaran jasa pengiriman tadi marketplace tidak boleh memungut yang 0,5%. Jadi ada 6 ya. Ada 6 kategori tadi Pak Hardi yang tidak dipungut PPh pasal 22 ini. Oke. Tadi sudah dibahas 6 kategorinya, kemudian selanjutnya siapa Pak Hardi yang wajib dipungut PPh pasal 22 ini? Oke, ya. Jadi ada yang tidak dipungut. Berarti siapa nih ada yang? Nah, itu dia.
Masa semuanya nggak kena gitu kan? Oke, kawan pajak. Jadi siapa aja yang harus dipungut oleh marketplace atas PPh 0,5% itu, ya tentunya di luar yang 6 tadi kan, gitu kan. Maksudnya gini, kawan pajak sebagai orang pribadi yang ikut jualan di marketplace, kemudian kalau ternyata kawan pajak tidak tadi menyampaikan surat pernyataan ke pihak marketplace, kemudian kalau tidak punya SKB atau punya SKB tidak menyampaikan, nah pasti akan dipungut nih sama marketplace. Karena memang marketplace tidak punya dasar bahwa karena dia udah ditunjuk, tidak punya dasar kalau untuk tidak memungut. Tidak memungut kan, gitu kan. Jadi kalau tidak menyampaikan itu maka dipungut ya. Dipungut sama jadinya. Nah, terus kalau udah dipungut ya jangan salahkan marketplace tentunya kan, karena tidak menyampaikan, oh saya peredaran saya di bawah 500 juta gitu, atau saya punya surat keterangan bebas kan, gitu kan. Jadi harus disampaikan ke marketplace tentunya. Oke, jadi perlu diingat ya kawan pajak ya, yang menjadi seller di marketplace, terutama yang 4 tadi, jangan lupa untuk menyampaikan surat pernyataan atau juga surat keterangan SKB bebas. Ya, atau surat keterangan bebas. Oke, kita lanjut lagi Pak Hardi. Nah, kemudian untuk lebih sekarang kita bahas ke sifat atas pajak ini, PPh pasal 22. Apakah ini menjadi sifatnya final seperti PPh UMKM atau justru tidak final, atau seperti apa ini Pak Hardi? Ya, oke, kawan pajak. Tadi sudah sampaikan bahwa PMK 37 itu jenis pajaknya lah PPh pasal 22. Tarifnya 0,5%, ada yang kena, ada yang nggak kena, gitu kan. Iya. Nah, sekarang PPh pasal 22 itu tarif sifatnya apa nih? Apakah final kah atau tidak final, gitu kan? Jadi ketentuan sifat PPh pasal 22-nya itu ternyata tergantung siapa nih sellernya tadi Kak, penjualnya yang di platform marketplace tadi. Oh, jadi gitu, berbeda-beda nih beda-beda, Pak. Tergantung. Jadi kalau ternyata tadi kawan pajak orang pribadi, kemudian punya jualan di marketplace, menyampaikan surat pernyataan di bawah 500 juta peredaran brutonya, berarti kan tidak kena kan, tidak dipungut ya. Tapi kalau ternyata kawan pajak orang pribadi kemudian menyampaikan surat pernyataan kalau peredaran usaha saya di atas 500 juta, gitu kan, berarti akan dipungut. Betul, akan dipungut. Nah, setelah dipungut sifatnya apa? Menjadi finalkah atau tidak final? Nah, ini ada terkait dengan PP 20 tadi Kak. Oke. Ya, kalau PP 20 kalau orang pribadi jualan di atas 500 juta kena 0,5%, sifatnya adalah final. Final, berarti sama juga dengan yang ini Pak? Sama juga dengan ini. Kalau orang pribadi di atas 500 juta, kemudian menyampaikan surat pernyataan, maka 0,5% yang dipungut oleh marketplace sifatnya adalah final. Final. Gitu. Kemudian, nah kalau ternyata orang pribadinya kan tadi di atas 500, kalau UMKM batasannya 4,8 miliar ya. Betul. Nah, kalau ternyata orang pribadi kawan pajak di atas 4,8 miliar dipungut 0,5%, sifatnya menjadi tidak final. Oke, jadi di situ ya Pak Hardi ya. Jadi tergantung siapa yang jualan nih. Siapa yang jualan. Nah, berikutnya kalau ternyata pedagangnya, tadi orang pribadi, sekarang pedagangnya badan usaha nih. Nah, pedagangnya badan usaha, kemudian ternyata tidak memenuhi ketentuan yang PP 20, ya kan? PP 20 badan usaha kan hanya dibatasi 2 ya, PT perorangan sama koperasi, kan gitu kan, nah, koperasi. Nah, kalau ternyata di luar itu 0,5%-nya akan menjadi tidak final Kak. Gitu. Nah, tidak finalnya yang 0,5% yang tidak final tadi akan menjadi kredit pajak, baik orang pribadi yang di atas 4,8 atau badan usaha, gitu Kak. Oke, baik. Berarti ini memang sangat terkait dengan PP 20 kemarin ya Pak ya? Iya, untuk orang pribadi nih ya. Untuk orang pribadi, betul. Jadi ketika berhak menggunakan PPh UMKM, maka diterapkannya bersifat final. Ketika tidak berhak menggunakan tarif tersebut, berarti bersifatnya tidak final. Jadi apa yang harusnya disetor sendiri di PPh UMKM, sekarang dipungut oleh marketplace. Tidak ada pajak bareng di sini. Bergeser nih siapa yang bayar ke
bank persepsi lah gitu kan. Oke, berarti kalau menurut saya ini kawan pajak seharusnya tidak perlu khawatir ya Pak ya, karena betul. Keduanya itu nanti akan bisa menjadi kredit pajak. Betul, mengurangi akan mengurangi pajak yang terutang dalam 1 tahun pajaknya. 1 tahun, betul Kak Ana. Oke, berarti jadi tidak menambah ya. Oh, udah bayar sendiri di marketplace gini. Jadi seolah ya kalau dari sekilas kok kayak 2 kali bayar kan. Tapi sebenarnya sebagian dibayar sendiri, yang di marketplace dipungut oleh marketplace. Gitu. Oke. Nah, kawan pajak jangan khawatir ya, kawan pajak akan dipungut PPh pasal 22 ini ya, karena nantinya itu akan menjadi pengurang atau kredit pajak dari pajak yang terutang dari kawan pajak dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun tentunya. Jadi bukan double ya. Tentunya. Bukan double. Oke, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang cukup lama ini kawan pajak. Mungkin sebelum kita berpisah, apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Hardi selaku narasumber? Silakan Bapak. Oke ya, baik kawan pajak yang menjadi pedagang di marketplace sebagai wajib pajak orang pribadi, jangan lupa nih menyampaikan surat tadi, surat pernyataannya Kak. Pernyataan itu kan ada 2, apakah melebihi 500 juta peredaran usahanya atau di bawah kan? Betul. Dua-duanya harus menyampaikan. Dua-duanya harus disampaikan. Harus disampaikan. Okay. Jadi di situ memilih, oh saya di bawah 500 juta, biar tidak dipungut. Nah, kemudian kalau saya di atas 500, ya berarti harus disampaikan juga, biar menjadi sifatnya final, kan gitu kan? Oke. Termasuk izin Bapak, termasuk kalau di atas 4,8. Kalau 4,8 ya betul. Di situ pilihannya hanya apakah di atas atau di bawah. Oke, baik. Ya, kemudian dengan terbitnya PMK 37 ini, DJP memastikan bahwa tidak ada pajak baru nih Kak. Tidak ada pajak baru. DJP hanya menyesuaikan mekanisme pemenuhan pembayaran pajak kawan pajak. Nah, jadi yang kalau dulu UMKM saya setor sendiri semua nih, setiap bulan 0,5%. Kita contohkan UMKM ya, 5%. Ternyata full hanya jualan di marketplace, itulah yang warna apa gitu kan. Nah sekarang kalau memang full itu, ya berarti kawan pajak ini nggak bayar, tapi udah dipungut di sana. Bergeser ya. Bergeser, betul. Jadi jelas tidak menciptakan pajak baru. Kemudian DJP memberikan kepastian hukum atas bisnis, mana sih bisnis yang offline. Nah kalau offline bayar sendiri, kalau yang online di marketplace berarti dipungut. Nah, kawan pajak menurut saya jadi lebih terbantu juga. Oh yang udah dipungut berarti saya jualan online kan gitu kan. Nah, gitu aja Kak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Jadi sedikit menyimpulkan, untuk PMK 37 ini berarti tidak ada pajak baru, hanya dipastikan tidak ada pajak baru, hanya menata ulang siapa yang membayar dan memungut begitu ya Pak Ari. Kemudian juga jangan khawatir tadi karena akan menjadi kredit pajak dan bisa menjadi pengurang pajak di akhir tahun. Kemudian juga yang terakhir mungkin bagi kawan pajak yang menjadi seller, jangan lupa untuk menyampaikan surat pernyataan ataupun SKB tadi, surat keterangan bebas. Oke kawan pajak, kita telah membahas tadi ya PMK 37 tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hardi yang sudah menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menjadi pencerahan untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita sudah di penghujung bincang-bincang kita pada kali ini. Jangan lupa kawan pajak untuk follow sosial media kami di @pajakgorontalo. Dan bagi kawan pajak mungkin yang akan mengusulkan topik-topik terkait podcast selanjutnya, bisa drop di kolom komentar di bawah. Oke, kami penyuluh KPP Pratama Gorontalo pamit undur diri. Sekian dan sampai berjumpa lagi.